Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, marilah kita pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, yang telah mengirim Rasul kepada kita yang membawa agama Islam. Kita bersyukur atas kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa duduk di tempat yang berbahagia ini. Kita bersyukur atas orang tua yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menjaga kita. Saya mengingatkan kembali tentang bahwa kita harus kaya agar kita mampu memberi. Kita harus kuat agar membantu yang lemah. Kita harus cemerlang agar mampu memberi penerangan. Kita harus sehat agar mampu menolong yang sakit. Dan kita harus mengerti agar mampu menuntun umat ke jalan yang benar. Tema hari ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini 12 Rabiul Awal kalender Hijriah adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Dan pemahaman kita para kaum muslimin terhadap peringatan Maulid Nabi masih terjadi banyak kesimpangsiuran mengenai haram, bid'ah, mubah, atau sunnah status dari peringatan Maulid Nabi tersebut. Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada mulanya diperingati untuk hanya membangkitkan semangat umat Islam. Sebab waktu itu umat Islam sedang berjuang keras mempertahankan diri dari serangan tentara salib Eropa, yaitu dari Prancis, Jerman, dan Inggris. Kita mengenal musim itu sebagai Perang Salib atau The Crusade pada tahun 1099 Masehi. Tentara salib telah berhasil merebut Yerusalem dan menyulap menjadi Masjidil Aqsa itu menjadi gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat perjuangan dan persaudaraan ukhuwah. Secara politis, memang umat Islam terpecah belah dalam banyak kerajaan dan kesultanan. Meskipun ada satu khalifah, yaitu tetap satu, dari dinasti Bani Abbas di kota Baghdad, namun hanya sebagai lambang persatuan spiritual. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, orang Eropa menyebutnya Saladin, adalah seorang pemimpin yang pandai mengena pada hati rakyat jelata. Salahuddin memerintah pada tahun 1174 sampai 1193 Masehi atau 570 sampai 590 Hijriah pada dinasti Bani Ayyub. Salahuddin ini kira-kira setingkat gubernur. Pusat kesultanannya berada di kota Kairo atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah Kairo di Mesir. Dan daerah kekuasaannya membentang dari Mesir sampai Suriah dan semenanjung Arabia. Kata Salahuddin, semangat juang umat Islam harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi mereka. Salahuddin menghimbau umat Islam di seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal kalender Hijriah yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati harus dirayakan secara massal. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari khalifah di Baghdad, yakni
An-Nasir, yaitu khalifah pada saat itu, kemudian menyetujui. Maka pada musim ibadah haji bulan Zulhijjah 579 Hijriah atau kira-kira 1183 Masehi, Salahuddin sebagai penguasa Haramain, Haramain itu adalah dua tanah suci, Mekah dan Madinah, mengeluarkan instruksi kepada seluruh jemaah haji agar jika kembali ke kampung halaman masing-masing segera mensosialisasikan kepada masyarakat Islam di mana saja berada bahwa mulai tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi, tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan sebagai hari Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan yang membangkitkan semangat umat Islam. Saya ulangi, kegiatan yang membangkitkan semangat umat Islam. Salahuddin ditentang oleh para ulama, sebab sejak zaman Nabi peringatan seperti itu tidak pernah ada. Lagi pula hari raya resmi menurut ajaran agama cuma ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi Salahuddin kemudian menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan yang menyemarakan syiar agama, bukan perayaan bersifat ritual, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah yang terlarang, sehingga tentunya tidak haram untuk melakukannya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, salah satu kegiatan yang diadakan oleh Sultan Salahuddin pada peringatan Maulid Nabi yang pertama kali tahun 1184 Masehi atau 580 Hijriah adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Jadi saya ulangi, menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syekh Ja'far Al-Barjanji. Karyanya yang dikenal sebagai Kitab Barjanji sampai sekarang sering dibaca masyarakat di kampung-kampung pada peringatan Maulid Nabi. Barjanji ini bertutur tentang kehidupan Muhammad, mencakup silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi Rasulullah. Karya itu juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Nama Barjanji diambil dari nama pengarang naskah tersebut, yakni Syekh Ja'far Al-Barjanji bin Husain bin Abdul Karim. Barjanji berasal dari nama sebuah tempat di Kurdistan, yaitu Barjinj. Karya tulis tersebut sebenarnya berjudul Id al-Jawahir, atau yang artinya kalung permata, yang disusun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian lebih terkenal dengan nama penulisnya sendiri, yaitu Barjanji. Ternyata peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Sultan Salahuddin itu membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi perang salib kembali bergelora. Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan hingga pada tahun 1187 atau kira-kira 583 Hijriah, Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari tangan bangsa Eropa. Dan Masjidil Aqsa menjadi kembali masjid sampai hari ini. Hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah, ternyata bukan kecil hasil dari peringatan Maulid Nabi ini. Mengembalikan Masjidil Aqsa menjadi masjid setelah oleh umat Kristiani dijadikan gereja. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, perayaan Maulid Nabi atau Muludan dimanfaatkan oleh Wali Songo untuk sarana dakwah dengan berbagai kegiatan yang menarik masyarakat agar mengucapkan syahadatain atau dua kalimat syahadat sebagai pertanda memeluk Islam. Itulah sebabnya perayaan Maulid Nabi, perayaan syahadatain yang oleh lidah Jawa diucapkan sekaten. Dua kalimat syahadat itu dilambangkan dengan dua buah gamelan ciptaan Sunan Kalijaga bernama gamelan Kiai Nogo dan Kiai Guntur Madu.
yang ditabuh di halaman Masjid Demak pada waktu perayaan Maulid Nabi. Sebelum menabuh dua gamelan tersebut, orang-orang yang baru masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu memasuki pintu gerbang pengampunan yang disebut gapura. Gapura dari bahasa Arab yang artinya dia mengampuni. Pada zaman Kesultanan Mataram, perayaan Maulid Nabi disebut grebeg mulut. Kata grebeg artinya mengikuti, yaitu mengikuti sultan dan para pembesar keluar dari keraton menuju masjid untuk mengikuti perayaan Maulid Nabi, lengkap dengan sarana upacara seperti nasi gunungan dan sebagainya. Di samping grebeg mulut ada juga grebeg poso menyambut Idul Fitri dan grebeg besar menyambut Idul Adha. Hadirin yang berbahagia, jadi pada zaman Rasulullah SAW maupun para sahabat tidak ada peringatan Maulid Nabi ini, sehingga tidak termasuk sunat. Tapi tadi sebelumnya sudah dikupas bahwa peringatan Maulid tidak haram dan tidak bid'ah karena bukan ritual mahdoh. Tinggal pertanyaan terakhir, apakah mubah? Pada awal-awal tahun Hijriah, segala kebutuhan ibadah dan kegiatan kehidupan sehari-hari sudah dicontohkan Rasulullah yang dihimpun dalam bentuk hadis yang sahih. Kemudian 500 tahun Hijriah kemudian, kebutuhan untuk meningkatkan semangat persatuan muslim sangat diperlukan dan muncullah kegiatan Maulid Nabi ini. 1000 tahun Hijriah kemudian, tataran Nusantara dibutuhkan pensyiaran syahadatain yang dipimpin para wali dan raja-raja, sehingga cara mengisi kegiatan pun berubah menjadi gerebek dan sekaten. Kini 1500 tahun Hijriah kemudian, kebutuhan penggalangan kekuatan Islam ada pada ketertinggalan ilmu pengetahuan, ketertinggalan kekuatan peralatan untuk mempertahankan diri, ketertinggalan ekonomi yang sudah dikuasai non-muslim, dan ketertinggalan kaidah dalam diri muslim dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal ujung-ujungnya adalah akhlak muslimin. Jadi peringatan Maulid Nabi akan menjadi mubah bila diisi oleh kegiatan yang tidak bermanfaat. Namun sebaliknya bukan hanya tidak mubah dan bermanfaat, malah bisa menuai pahala yang sangat besar bila diisi oleh kegiatan yang bisa membangkitkan kejayaan Islam dan muslimin, yaitu yang dimulai dari meningkatkan akhlak muslim. Ada di mana akhlak muslimin itu? Ada di mana akhlak muslimin itu? Masyarakat muslim dikenal saat ini lebih dekat ke terorisme, ekstremisme, kesemerawutan, ketidakdisiplinan, kejorokan, ketidakamanan, pengelompokan mazhab yang membelah muslimin, perpecahan ideologi dalam politik bernegara, individualisme yang menonjol, dan lain-lain hal yang bersifat negatif ada pada masyarakat muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, padahal benar Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Namun banyak orang menyimpangkan pernyataan ini kepada pemahaman-pemahaman yang salah kaprah, sehingga menimbulkan banyak kesalahan dalam praktek beragama dan berperilaku. Dan hal ini yang harus disiarkan dalam peringatan Maulid Nabi zaman modern seperti hari ini. Pernyataan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. Wa ma arsalnakum illa rahmatan lil alamin. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107 itu dikatakan, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam. Maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, adakah yang lebih urgen pada saat ini? Pertama, ada dua yang urgen saat. Pertama, dakwah tauhid
Seruan untuk berakidah yang benar adalah bentuk rahmat dari Allah Ta'ala, karena dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah rahmat Allah. Maka bagaimana mungkin menjadi sebab perpecahan umat? Justru kesyirikanlah yang sebenarnya menjadi sebab perpecahan umat. Sebagai firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat ke-31 dan 32, jangan kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Seluruh manusia di muka bumi diwajibkan memeluk agama Islam, karena hukum syariat dan aturan-aturan dalam Islam adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluk kita atau makhluknya. Pengutusan Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat karena beliau telah memberikan pencerahan kepada manusia yang awalnya dalam kejahilan, dan memberikan hidayah kepada manusia yang awalnya berada dalam kesesatan berupa peribadatan kepada selain Allah. Kedua adalah mengajak seluruh umat muslim untuk kembali berjaya dalam menguasai kaunnya, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah diperbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain apa yang telah diucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam Al-Quran. Allah berucap, ditulis di dalam Al-Quran yang kita sebagai musyaf. Tetapi apa yang diperbuat Allah ada di alam semesta berupa kauniyah yang tidak terhingga banyaknya. Dan itu yang selama ini kita tinggalkan sebagai umat muslim. Banyak sekali perbuatan Allah yang belum kita ketahui dan belum kita pelajari. Kita harus sadar bahwa apa yang diperbuat Allah tersebut jauh lebih banyak dan jauh lebih detail daripada ucapan yang tertulis di dalam Al-Quran. Mulai dari ilmu astronomi, ilmu alam semesta, ilmu kebumian, ilmu cuaca, ilmu hayat, ilmu kedokteran, ilmu bebatuan, ilmu air, ilmu bahan, ilmu dan teknologi perkakas, teknologi fabrikasi, teknologi transportasi, dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar umat Muhammad memberikan rahmatan lil alamin. Bukan menjadi beban, bukan menjadi objek, malah menjadi bulan-bulanan umat non-muslim dalam segala bidang. Hadirin yang berbahagia, saya tutup dengan mengingatkan dua hal urgen yang harus diisi dalam peringatan Maulud Nabi, yaitu dakwah tauhid seperti yang telah mulai dilakukan para wali, dan mengajak seluruh umat muslim untuk kembali berjaya dalam menguasai kauniyah, yaitu ilmu yang mempelajari apa yang telah diciptakan Allah, apa yang telah diperbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para pemuda-pemudi muslim untuk benar-benar menjadi pemimpin di masing-masing bidang ilmu yang ditekuninya, dengan didasari akidah yang kuat dan ketauhidan yang kental. Insya Allah Islam akan kembali berjaya, dan Islam sebagai rahmatan lil alamin di masa kini menjadi terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga peringatan Maulid Nabi walaupun tidak sunat, namun tidak haram dan tidak mubah, malah akan mendapat pahala bila diisi dengan kegiatan yang bermanfaat untuk syiar Islam dan kemajuan muslimin, termasuk peningkatan akhlak dalam kehidupan keseharian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yang dengan sebab rahmatnya tersebut kita dikumpulkan di dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.